Dan untuk kolam saya yang ini ikannya sudah panen ke Mas Bro. Kemarin itu di kolam ini saya letakkan ikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yang tak seberapa ini Mas Bro. Pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi pengalaman saya Mas Bro, tentang cara kita agar berhasil berbudidaya ikan nila di kolam terpal Mas Bro. Yang mana kita ketahui berbudidaya ikan nila di kolam terpal ini termasuk cukup agak sedikit sulit Mas Bro. Berbeda dengan kita berbudidaya ikan nila di kolam tanah Mas Bro. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu Mas Bro, tentang cara agar kita berhasil berbudidaya ikan nila di kolam terpal Mas Bro. Jadi yang pertama harus kita perhatikan sebelum kita tebar bibit Mas Bro. Ini hal yang paling penting ini Mas Bro. Sebelum kita tebar bibit, kita beli bibit ini harus kita perhatikan dengan betul. Apakah ikannya ada yang terkena penyakit. Dengan kata lain, ikan harus dalam keadaan sehat semua Mas Bro. Karena kalau satu saja yang terkena penyakit, semisalnya jamuran, itu bisa dia menular ke ikan-ikan yang lain Mas Bro. Dan kalau sudah terkena jamur, itu takutnya ada kematian nantinya Mas Bro. Paling tidak harus kita perhatikan betul. Di saat kita membeli bibit harus kita perhatikan, kita sortir dulu Mas Bro. Jadi selanjutnya Mas Bro, hal yang harus kita perhatikan dalam kita budidaya ikan nila di kolam terpal ini, kondisi air Mas Bro. Jadi sebelum kita tebar bibit, kita pastikan dulu kondisi air kita ini baik. Paling tidak sekitar 3 hari lah kita endapkan. Kita taruh EM4 dan garam Mas Bro. Kalau saya di sini saya taruh EM4 perikanan dan garam kasar Mas Bro. Lalu kita biarkan maksimalnya 3 hari ataupun 2 hari Mas Bro, baru kita tebar bibit. Dan untuk pergantian air itu tergantung dengan kondisi air Mas Bro. Kalau airnya sudah berbau dan kotor, itu wajib diganti, karena bisa mempengaruhi nafsu makan ikan nila Mas Bro. Kalau saya di sini ganti airnya maksimal seminggu sekali, minimal saya 3 hari sekali Mas Bro. Paling tidak saya setengah saya ganti airnya, jangan diganti habis total, takutnya nanti ikannya pada stres. Dan untuk bibit pertama tebar, air jangan terlalu tinggi Mas Bro. Saya di sini kalau bibitnya baru tebar yang masih kecil-kecil, air kolamnya saya paling 20 cm Mas Bro. Dan agak besar sedikit baru saya tambah lagi air ketinggiannya. Harus bertahap deh Mas Bro. Lalu Mas Bro, kita lanjut yang harus diperhatikan, yaitu aerator Mas Bro. Aerator ini sangat penting untuk kelangsungan hidup ikan nila di kolam terpal Mas Bro. Karena aerator itu membantu oksigen, dan ikan nila yang kekurangan oksigen dia pasti akan nafsu makannya berkurang Mas Bro. Kalau saya ini oksigen di sini di kolam ini saya letak 5 titik Mas Bro. 5 titik oksigen aerator.
Lalu selanjutnya mas bro, yang harus diperhatikan itu adalah pakan mas bro. Cara pemberian pakan kita harus sesuai jadwal dan harus dibibis. Dan untuk cara pembibisannya di video saya sebelumnya ada saya buat cara membibis pelet untuk ikan mas bro. Jadi sebelum kita kasih makan harus dibibis, apalagi lebih baiknya kita menggunakan vitamin juga untuk pembibisan peletnya mas bro. Dan sesuai jadwal itu maksudnya kalau kita memberi makan jam 9, jam 1, dan jam 5, untuk hari selanjutnya pun harus seperti itu mas bro. Jam 9, jam 1, jam 5. Kalau saya satu hari 3 kali, jam 9, jam 1, jam 5. Harus tepat waktunya. Setiap hari seperti itu mas bro. Dan selain pelet, untuk pakan ikan nila haruslah kita kasih cemilannya juga mas bro. Jadi setelah kita kasih pelet paginya, setelah kita kasih pelet baru kita kasih daun-daunan. Kalau saya di sini menggunakan daun talas mas bro. Jadi setelah kita taruh daunnya pagi, sore kita buang daun talasnya. Habis tidak habis harus kita buang sorenya, agar tidak membusuk di dalam kolam mas bro, agar tidak merusak kualitas air kolam mas bro. Dan untuk kolam saya yang ini ikannya sudah panen ke mas bro. Kemarin itu di kolam ini saya letakkan ikan di sini 100 ekor lebih mas bro. Ini udah saya panen kemarin. Ada yang mau beli untuk tahun baru mas bro kemarin. Alhamdulillah juga. Lalu yang harus diperhatikan dalam kita berbudidaya ikan nila di kolam terpal ini mas bro, kita harus rajin-rajin memantau. Apabila ada yang berpenyakit langsung kita asingkan dan kita beri perawatan khusus lah, agar tidak yang lain menyebar ke ikan-ikan yang lain mas bro, tertular. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya buat di video kali ini mas bro. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.